Reforce, tapi buktinya kita akan melihat karena ini dia Survivor. Round kedua kita pada hari ini akan segera dimulai. Pada tepuk tangannya Purgatory. Game kedua kita untuk hari ini. Dan gue penasaran banget akan seperti apa karena dia Reforge harusnya bakalan ramai banget. Tapi garis pesawat seperti biasa, nggak ada oleng-oleng, lurus ke arah depan sana. Dan Onyx akan memilih untuk split dengan teman-temannya, formasinya 2-1-1. Dan ini mereka harusnya make sure kalau di sekitar mereka bakalan aman. Tapi enggak, di area quarry ada Genesis Dogma juga yang ternyata mereka main formasi 2-2 juga, Bigen. Gue rasa kali ini mereka kalau misalkan memaksakan diri untuk team fight, ini bakalan menjadi advantage untuk siapapun yang dapetin player di early gamenya. Cuman masalahnya kemungkinan besarnya kalau mereka mau mempending pertarungan pun masih sangat bisa. Tapi yang menarik, lihat Ses Alpha Ing. Dia nggak ngarah ke skill loads, tapi membagi posisinya, tapi kita pindahkan terlebih dahulu karena ada Zex yang harus ter-take down kali ini. Masih ada upaya penyelamatan, sementara Hans berhasil untuk mengunci mereka dari seorang Dots di sana. Wow. Ini 1 point kill berhasil Tiger Wong dapatkan. Dimana kali ini mereka masih utuh dengan 4 playernya. Gua rasa itu menjadi suatu hal yang cukup baik untuk mereka. Tapi kalau kita bergeser, di mana ada Ambiar yang akan bertemu dengan Genesis Dogma sepertinya. JRC udah kelihatan di arah bawah sana. Gua rasa itu udah kelihatan. Panjay harus terculik dengan AC-80 yang dimiliki oleh Vault. Kali ini berhasil mendapatkan 2 point kill di early gamenya. Yap, betul sekali. Nggak nyampe ternyata itu pesawatnya ke area dari Crossroad ya. Tapi ini dia Onyx Olympus melakukan revive. Zeke-nya tumbang, tapi ya oke, masih tetap seperti tadi. Gardu dan Zeke sekarang jadi korban ya. Tapi itu jadi sebuah keuntungan secara information. Artinya Onyx Olympus setelah mereka menghabiskan area Mount Villa, mereka nggak bisa gegabah untuk turun ke area Quarry karena di sana udah dijagain sama Genesis Dogma, dan Genesis Dogma cukup aman. Nggak ada Pulse main hari ini, jadi nggak ada kontes di bagian Marble Works-nya. Ini sih menjadi peluang sebenarnya untuk mereka karena mereka masih bisa bersantai di early gamenya. Tinggal PR-nya gimana caranya mereka bisa dapetin resource yang sebanyak mungkin. Apalagi Sasalvaing, gue lihat kali ini dia dapetin 1 poin kill eliminasi. Untuk di game pertama belum kelihatan ya, karena masih pagi mungkin ya. Masih pagi ceritanya. Gitu ya. Tapi setuju ya, seperti yang lo bilang tadi, kemungkinan early fight terjadi bakal ada di area skillots. Ternyata Ses Alpha-nya juga ngalah gitu loh, nggak ngarah ke bagian sebelah kanan. Justru mereka malah membagi rata di bagian tengah map fields. Bagian atas berhasilnya itu mereka kuasai semua, dan MPO dibiarin aja ke bagian skillot sana. Mungkin potensinya mereka bakal bertemu bersama dengan First Riders Eclipse yang ada di bagian Force, yang juga FR Eclipse ini membagi posisi yang cukup luas menuju ke arah campsite juga tadi ya. Betul, karena terlalu ramai kalau misalkan mereka mau maksain ke arah Skylords sendiri. Sedangkan lu tahu sendiri Skylords komponnya tuh seperti apa, cuman ada 1 pintu dan arahnya cuma 1 doang. Dan gue rasa memang resikonya bakalan besar banget kalau misalkan mereka memaksakan buat early fight di arah sana. Resikonya Ses Alpha Ing secara resources ini nggak bakal terlalu maksimal, makanya mereka melakukan looting dengan split yang cukup jauh. Menurut aku pribadi ini resikonya cukup besar loh. Resiko dari split seperti ini cukup besar, dan mereka masih yakin dengan formasi mereka ini masih cukup aman. Sementara ini untuk standing di round pertama tadi, Baby Lee. Yes, Onyx Olympus dapetin 20 poinnya untuk di game pertama dengan Buyah, dan total perolehan kill harusnya 8 ya. Karena bisa gue bilang Onyx Olympus baru banget kelihatan untuk sekarang-sekarang ini, dan jangan sampai ada kutukan habis Buyah terbit Latusun. Itu yang gue ngeri. Karena di menit keempat masih utuh dengan 12 timnya, walaupun ada early fight yang terjadi beberapa kali. Karena seperti yang kita lihat sendiri ya Bigan, banyak banget tim yang punya formasi split position dengan teman-teman yang lainnya. Dan itu yang ngebikin mereka harus store nyawa, tapi impactnya mereka dapat informasi. Iya, trade-nya sama informasi gitu loh. Syukur-syukur kalau misalkan bisa trade dengan kill juga gitu. Tapi informasi aja ternyata udah cukup gitu loh. Untuk tim Onyx Olympus, dan itu akan menentukan arah rotasi mereka. Ini akan menuju ke arah sebelah mana. Seiring dengan bergeraknya zona selanjutnya akan ke arah sebelah mana. Sementara kita singgung terlebih dahulu karena Iko Esports. Yang mereka turun bagian sentral, mengirim dudes ke bagian Brasilia dan gagal buat dapetin trade kill di sana. Mereka berhasil menguasai dengan area Fire Bridge-nya. Karena Morph Team lebih memilih untuk
untuk menyeberang setelah mereka mendapatkan area dari Lumbermill. Menyeberang ke dalam zona selanjutnya dan campsite menjadi pilihan mereka. Itu inisiasi yang bagus sih sebenarnya. Mereka moving ke zona yang lebih aman ketika mereka udah tahu di sana udah kita habisin gitu. Ya. Resource udah kekumpul juga, mereka moving, mereka punya perbekalan yang lumayan bagus. Ketika mereka mau ketemu atau nggak sengaja ketemu dengan tim lain, gua rasa mereka harusnya sangat percaya diri buat melakukan sebuah kontes. Yap, betul sekali. Karena resource mereka yang kita lihat sendiri ada 9 medkit, ada glue wall-nya 8, gua rasa itu akan menjadi perbekalan yang cukup bagus, tapi gak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka mau bermain secara defensif aja. Sementara Morph akan bertemu dengan Tiger Wong kali ini. Di mana Morph dapetin posisi yang enak banget, patahan dan juga high ground, tapi ternyata Jax-nya harus ter-takedown. Bahkan ada Hans yang ternyata harus terculik kali ini. 2 player lagi dari Tiger Wong Esports sepertinya akan sangat sulit buat mundur. Maju kena, mundur kena, ini judulnya Bigan. Iya, maju kena, mundur kena, dan ternyata tidak sebegitu disangkanya Morteam melakukan perpindahan rotasi dengan cukup cepat sekali. Bukan campsite tujuan mereka, tapi mereka ingin mengamankan satu buah bukit antara Fields dan Brasilia, tempat yang cukup terbuka, tetapi mereka percaya dengan resources seperti yang lu bilang tadi. Bagian Lumbermill ini cukup kaya, Chrono masih ada, Glue Wall juga masih bisa di farming dengan adanya sebuah petan Ray menjadi korban untuk seorang Susana di sana. Bahkan Bara sepertinya sudah terlihat. Ada Ambot bersiap dengan RGS yang dipecahkan. Masih ada lagi pemecahan Glue Wall dan Bara masih bisa still survive. Ada juga yang connect bahkan kali ini. Benar-benar Bara tidak diberi nafas untuk bisa survive. Wah, lu tahu gak? Kalau misalkan Morph ini maksain buat melakukan kontes dengan Tiger Wong, gue rasa yang bakalan menang kontes itu Ses Alvaing. Karena karena mereka bakalan fokus ke arah Tiger Wong di arah bawah, sedangkan Ses di arah belakang dia udah tahu dan udah dengar suara tembakan. Tapi timing ketika mereka tahu mereka nggak aman atau terlalu lama buat melakukan kontes di area open field itu nggak baik, mereka langsung berinisiasi buat moving ke arah lain dan kebetulan mereka sadar ada Ses Alvaing. Tetap objektif ya mainnya ya. Betul. Itu dia yang diperlihatkan oleh Morph Team ketika emang padahal jatuhnya dia udah dapetin 2 knock loh dari Tiger Wong. Bisa aja mereka majuin kan, bener seperti yang lo bilang. Tapi objektif nomor 1 dan mereka bisa dapetin keuntungan dari arah yang lain juga. Ses Alvaing harus kehilangan 2 playernya, ini juga mereka membutuhkan waktu lagi untuk melakukan reset. Sementara di bagian atasnya MPO Esports sudah mulai melakukan rotasi kedua mereka. Dan mengikuti arah dari Dewa United Esports ini gimana nih kalau misalkan mereka war nih. Salah satunya bakal jadi 2 tim yang masih di bawah dong. Itu dia yang jadi tanda tanya. Siapa yang di bawah duluan aja gitu kan. Tapi kita akan melihat Morph Team yang udah mulai rotasi dengan sangat cepat. Banget loh. Mereka ketemu dengan Onyx yang udah mulai kelihatan di arah sana. Susana masih memantau di area 1 kompon yang udah mulai mereka manfaatkan, tapi mereka harus aware dengan keadaan sekitar. Karena di arah bawah udah ada Jax yang udah mulai pop up global ke arah depan. Gue rasa kali ini Morph bakalan memilih untuk mundur sejenak, memilih untuk setup di kompon yang mereka miliki untuk sejauh ini. Karena gue rasa ketika mereka mau coba untuk memaksakan team fight, sedangkan Onyx ada di arah patahan, gue rasa ini bakalan jadi hal yang cukup baik untuk Onyx. Tapi untungnya Morph bener-bener dia ngerti banget caranya bermain defensif, kapan dia harus serang, kapan dia harus survive, dan gue rasa ini akan menjadi hal yang cukup baik untuk Morph karena perbekalan mereka udah dapetin 4 poin kill eliminasi. Iya benar. Ini cantik banget coba permainan dari kedua tim, entah itu dari Morphnya atau dari Onyx Olympusnya. Masalahnya adalah ketika 2 player Onyx Olympus yang berada di bagian patahan dan dekat batu tadi di Brasilia udah mulai ditembakin sama anak-anak dari Morph Team. Duanya itu melakukan flanking ke bagian patahan dan bisa nyergap player dari tim Morphnya. Dan ketika Morphnya sadar mereka disergap dari bagian patahan, narik mundur langsung. Karena bisa diserang dari 2 arah sekali. Cakep banget loh itu buat tarik ulurnya loh dari kedua tim. Dan tidak ada yang terculik. Tidak ada resources skill aktif dari kedua tim yang terbuang juga. Makanya kali ini gue ngeliat bahkan tim pun yang udah mulai melakukan kontes di awal, mereka masih pincang dengan beberapa player yang terculik juga Bigan. Dan gue ngeliat Ses Alvaing, mereka cuma berdua aja di 1 kompon rumah ayam yang gue rasa kurang worth it buat melakukan tempat tinggal mereka gitu kan. Mereka berdua aja di arah sana,
berdua aja. Berdua Enak aja, banget nggak nih, berdua bertiga aja. tuh. Enggak dong, berdua Nggak, lebih enak. Berdua aja lebih enak, ya. Tapi buat SAS Alphaing gak enak sih. Cuman berdua aja menurut gue jadi hal yang cukup sulit untuk mereka. Apalagi First Rider, bau-baunya mereka udah mulai sadar ya. Ada SAS Alphaing di arah rumah ayam sana. Satu vehicle sudah mulai dimanfaatkan untuk turun. Ini dia, dua player dari First Rider. Udah mulai sadar dengan ada SAS Alphaing di atas sana. Siap-siap, masih ada satu granat bakalan dilemparkah. Karena kali ini SAS Alphaing menutup satu jendela yang udah terlihat di arah sana. Oke, masih ada Trogon yang dimanfaatkan. Lagi dan lagi, ada ledakan yang udah mulai dilontarkan tapi masih belum bisa menculik player dari SAS Alphaing. Karena beberapa lubangnya udah berhasil ditutup dengan glowal yang dia punya. Tapi ini masalahnya, SAS Alphaing bakal kehilangan glowal yang cukup banyak. Apalagi mereka dari gede cuman punya 3 glowal aja. Gak bisa turun karena mereka bakalan ditungguin oleh First Rider di arah sana. Oke, ternyata First Rider memilih untuk panik, tapi di sisi lain. Oh my god. Dewa yang di hashtag ke-12. Vegan. Oh, sempat kita tidak melihat bagaimana pertempuran yang terjadi antara MPO dan juga Dewa United. Di arah lane CRC juga nyusul. Satu player terakhirnya juga pulang di tangan Genesis Dogma. Tapi ini make sense karena dua tim ini, Dewa United dan MPO Esports berada di satu arah rotasi yang sama. Dewanya diikutin sama anak-anak dari MPO dan MPO. Yang salutnya adalah mereka sabar loh. Mereka tahu di depan mereka ada orang lagi lari ke depan dan mereka nggak tiba-tiba nembak, nggak tiba-tiba ngebegal gitu. Itu yang jadi satu poin penting untuk MPO Esports itu sendiri. Tungguin Dewa Unitednya masuk ke arah sebuah compound biar mereka dikurung di sana dan MPO-nya mungkin yang bisa masuk untuk mencegah pergerakan dari tim Dewa United. Benar, karena perang gak cuma sebatas perang, mesti tahu timing juga gitu. Ketika timing mereka pas, mereka nggak memaksain diri juga, nggak terlalu over offensive, gue rasa itu bakalan jadi hal yang bagus untuk mereka dan harus mereka terapkan sampai ke depannya nanti. Dan gue ngeliat di game kali ini Genesis Dogma, mereka udah dapetin 3 poin kill eliminasi, tapi mereka bakalan komit dengan adanya launchpad yang mereka manfaatkan. Tapi Genesis Dogma kali ini udah mulai masuk ke kandang MBR, di mana Yos dengan satu shotgun yang masih coba untuk nggak mencari di mana keberadaan Genesis Dogma yang udah mulai berhasil menculik satu persatu playernya. Oke, masih coba untuk memanfaatkan satu kompon yang mereka curi begitu aja. Cuman masalahnya kali ini mereka tahu adanya satu player MBR di arah rumah kayu depan sana dan Genesis Dogma mereka nggak memaksakan diri buat keluar. Mereka dapetin kompon yang mereka mau, mereka nge-holding di sana. Iya benar-benar, itu juga menjadi satu buah permainan objektif yang sangat luar biasa yang harus diperhitungkan ya. Ketika mereka dapetin sebuah compound dan ada orang di luar, kalau misalkan kita nggak perlu ngegas ya nggak usah. Kecuali keadaannya seperti ini, zonanya udah nggak ada di pihak mereka. Sekalian keluar, sekalian digas aja kenapa enggak gitu ya kan? Kenapa enggak, betul. Karena ya balik lagi sebenarnya kalau misalkan ngelihat satu player yang tersisa kayak tadi ya Vigan, gue rasa betternya sih dieliminasi langsung aja gitu kalau misalkan punya kesempatan buat maju. Dan kita tunda sejenak, ada Morph yang bakalan berusaha buat memberikan beberapa tembakan ke arah depan, tapi MBR ternyata harus terpulang di hashtag yang ke-10. Cek kali ini gak bisa bergerak lebih karena udah di-cutting perjalanannya oleh Tiger Wong Esports yang masih utuh dengan 4 playernya. Mereka masih ada di bibir zona, tapi Onyx habis buya malah ada di hashtag yang ke-9 di game yang kedua. Ini akan menjadi pengurangan poin untuk mereka. Iya, kutukannya memang tidak bisa dihindari. Tapi ini dia 3 tim yang akan bertempur di bagian sebuah rumah ayam. Ada Tiger Wong Esports yang akan masuk. First Riders Eclipse juga masih berada di arah bawah. Ya ampun, itu siapa? Baru turun loh. Baru turun. Belum dapat apa-apa. Baru lahir. Iya, Kak Gendra ternyata. Kak Gendranya harus pulang di hashtag ke-8. 7 tim lagi di menit ke-13 kali ini di mana First Rider masih di kandang yang sama. Mereka masih di rumah yang udah mereka hinggapi sekarang. Tapi kali ini mereka nggak boleh happy dulu. Ada 3 tim berbeda kali ini di mana Tiger Wong Esports masih membuang beberapa resource-nya terhadap jendela yang udah kelihatan di arah atas sana. Tapi mereka membagi posisinya ke arah belakang juga. Karena mereka sadar ada Morph yang udah mulai dipulangkan di hashtag yang ke-7. Ini artinya 6 tim lagi. Bener-bener bagus banget Tiger Wong Esports. Dia nggak fokus ke satu titik aja, tapi MPO Esports harus menyusul. Ada di hashtag ke-6, masih ada 5 tim lagi di mana Tiger Wong Esports kali ini bakal mencari posisi yang lebih nyaman lagi. Tapi ternyata Jax harus di-take down begitu aja. Pop-upan bola gak terlalu efisien untuk jangka waktu yang lama di mana Hans masih berusaha buat survive. Tapi kali ini First Rider kehilangan satu playernya, masih bisa untuk membackup teman-teman yang bahkan meng-ending beberapa poin
poin killnya. Genesis Dogma datang tanpa dosa. Kali ini mereka udah mulai kepancing dengan keributan yang datang begitu aja. First Rider udah kedatangan tamu yang begitu banyak terhadap rumah yang mereka hinggapi untuk sejauh ini. Tapi masalahnya, satu player pun gak ada yang terlalu over. Mereka masih menunggu timing ketika mereka mau menyerang. Iya, piap. Dan ini dia satu backdoor yang bolong dari Tigorong Esports. Dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Genesis Dogma. Yang mereka sadar di arah dalam sana bukan hanya satu tim saja. Ses Alpha yang masih ada. First Riders masih ada. Sementara Echo Esports yang sudah berhasil menyapu bersih bagian atas. Tinggal menunggu tim-tim yang berada di dalam rumah ini keluar. Ya, Echo Esports mereka tinggal nungguin aja. Tigorongnya sudah tereliminasi. Aduh, Sementara ini dia spray dari grenade dari seorang berhasil memulangkan Ses Alpha ini dengan satu buah granat saja. Aduh, ini tinggal pertarungan antara Genesis Dogma dan juga First Rider. Walaupun Iko, mereka sadar bahwa rumah keramat tersebut masih banyak player yang hinggap. Tapi mereka nggak mau maju begitu aja. Mereka nunggu timing yang pas karena zonanya pun dikuasai oleh mereka. Ini artinya mereka tinggal maju aja ke arah depan. Apalagi Genesis Dogma cuma sendirian aja di mana Dude. Dengan satu shotgunnya masih coba mencari padan lawannya. Bahkan kelihatan North berhasil di-take down begitu aja. Bahkan Yos tersisa sendirian. First Rider harus tumbang di hashtag yang ketiga. Bahkan Genesis Dogma harus pulang di hashtag kedua. Dan buya untuk Iko Esports. Akhirnya. Kali ini waktu berpihak dan juga semua strategi yang dijalankan oleh Echo Esports berjalan dengan sangat luar biasa.